This Ya, conference sekarang will kita now be recorded. isu-isu kebangsaan. Oke Mas, sudah bisa dimulai Mas. Sudah bisa dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, udah kedengeran ya? Saya ceritanya akan membawakan materi dari buku kita, ya ini, ya, dengan judul Isu-isu Kebangsaan dalam Ranah Psikologi Indonesia. Saya dalam menulis bab ini beserta Maharani Putri dari Universitas Pancasila dan Fairuziana dari Universitas Syah Kuala. Saya Eko Aditya Menarno dari Universitas Indonesia. Oke, kemana nih? Loh, oh hilang. Sayanya nggak kelihatan lagi. Itu dia saya. Malah ini nggak kelihatan. Sip. Nah, ini sebagai pengantar, ini kan psikologi di Indonesia itu kan relatif baru ya. Ini kalimat ini kembali untuk mengingatkan kepada teman-teman sekalian ya, bahwa psikologi di Indonesia itu masih sangat muda umurnya, gitu ya. Maka dari itu kita di sini nulisnya membuka peluangnya besar sekali. Dengan psikologi di Indonesia relatif baru, secara psikologis pidato Slamet Iman Santoso tahun 52 ini adalah titik awal ya pendidikan psikologi di Indonesia. Jadi kalau teman-teman hitung mundur, ini usianya belum sampai 100 tahun ya. Ya teman-teman dalam materi ini saya ajak juga untuk yuk bikin bersama, sama seperti kuliah saya yang pertama. Terus kemudian bagi yang sudah punya buku, kita bisa buka buku halaman 59 sampai halaman 83. Ini adalah bab saya dan teman-teman. Nah, apa sih kemudian ini ya? Nah, masih mudanya psikologi di Indonesia, maka akan terbuka juga peluang-peluang untuk mengetahui, menggali, dan bahkan mengolah hal-hal yang khas Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ini saya beruntung karena tempo hari penulis lain seperti Mbak Ridoy, kemudian Mbak Melok, kemudian Mbak Dia, ya Mas Karel, itu semuanya mencoba untuk menjabarkan apa gejala-gejala yang khas Indonesia, yang kemudian mereka mencoba untuk membuatnya, mengkonstruknya menjadi suatu khas psikologi yang Indonesia. Ya, sama dengan saya juga gitu ya. Jadi ini menggali dan bahkan mengolah ini, jadi saya merasa beruntung. Itu contoh sudah ada. Nah, sekarang saya bawa ke hal-hal yang lain. Ya, ada yang menarik perhatian, yakni masalah kebangsaan Indonesia. Masalah kebangsaan Indonesia ini rada unik ya. Tidak mudah menjelaskan Indonesia tanpa ngerti orang Indonesianya. Ya, makanya kita punya buku ini ya. Karena ini mencoba untuk ngertiin orang Indonesia. Ya. Jadi apa sih menariknya? Nah, ini saya bilang, yang ini mungkin tidak ada di buku, gitu ya. Tapi enggak juga lah. Ini cuma gosipnya aja. Jadi biar teman-teman, wow, bisa ya menjadi orang Indonesia, mempelajari Indonesia dengan hal-hal yang khas Indonesianya. Nah, masalah kebangsaan itu juga psikologis juga loh, ya. Ini kan kita kadang-kadang merasa bahwa yang psikologi itu yang variabel-variabel yang unik sekali ya, misalnya kreativitas, misalnya apalagi intelijensia ya, apalagi kecemasan ya. Itu banyak tentunya teman-teman juga mengalami hal itu. Ini psikologinya di situ ya. Gitu. Malu ya, itu ini ya malunya orang Indonesia dibanding malunya orang Jepang. Malunya orang Indonesia dengan malunya orang Malaysia misalnya ya. Self esteem gitu ya. Nah, itu memang itu betul, itu adalah tema-tema psikologi yang mainstream ya, besar itu. Tapi ternyata ada hal-hal yang juga psikologi
yang sifatnya agak gede, ya. Nah, saya bilang agak gede karena ngomonginnya itu nggak cuma masalah individual, tapi konteksnya konteks besar, ya. Misalnya, ketika membicarakan nilai, value, ya, buku-buku psikologi sosial sekarang, ya, yang era-era katakanlah 2000 sampai dengan 2011, 15 gitu ya, itu nggak bicara tentang value, nilai. Padahal buku-buku psikologi ya, padahal buku-buku psikologi sosial di era tahun 50-an, 60-an itu justru menulis tema tentang nilai. Di mana? Di bagian sikap. Jadi pembentukan sikap itu adalah dari nilai. Nah, penulis-penulis era itu memberitahu hal itu. Ini seperti Crutchfield ya kalau nggak salah, Crutchfield, atau tempo hari yang mau saya kasih bukunya itu ke Mas Idam, namanya Sheriff dan Sheriff ya. Itu masih membicarakan tentang value. Nah, sementara makin kemarin nggak ngomongin value ya. Kemudian identitas sosial. Ya. Identitas sosial itu diomongin oleh seorang ahli namanya Tajfel. Nah, ini Mas Idam ini seneng banget nama tokoh ini ya, Tajfel. Maaf. Tajfel ini membicarakan tentang identitas sosial yang notabene adalah salah satu cara berpikir membangun bangsa itu adalah punya identitas sosial. Itu seperti siapa namanya Renan ya, Renan. Ya, itu juga ngomongin tentang bagaimana membangun sebuah bangsa itu dengan cara membangun identitas sosialnya. Ya, Tajfel ini unik, dia punya punya bangun teorinya berdasarkan pengalaman dia sebagai Yahudi Polandia kalau nggak salah, yang sekolah di Perancis. Nah, kemudian pada saat Perang Dunia Kedua dia ditangkap pasukan Jerman. Kemudian ditanya, Anda Yahudi, Yahudi mana? Dia tahu kalau menjawab Yahudi Polandia, maka dia akan mati. Tapi kalau jadi Yahudi Prancis, dia akan kerja paksa. Jadi dia mengaku Yahudi Polandia, Yahudi Prancis. Yang terjadi, dia selamat. Ketika dia selamat, dia tahu bahwa identitas sosial itu dipilih berdasarkan apa yang diyakini menguntungkan oleh dirinya. Nah, jadi tema kebangsaan kita, Indonesia, itu juga bagian dari identitas sosial. Jadi kita menjadi Indonesia karena kita merasa lebih baik, lebih untung daripada jadi identitas kedaerahan. Selanjutnya, multikulturalisme. Multikulturalisme ini berkembang ketika teman-teman tahu semua tentang Brexit kan? Ya, Brexit. British exit. Dari mana? Dari Uni Eropa. Ketika mereka ngomongin ini, Brexit, sebelumnya mereka adalah Uni Eropa. Uni Eropa ini dibangun secara perlahan dari tahun 50-an pasca Perang Dunia Kedua, ya. Dan kemudian mereka yang tadinya berbangsa-bangsa negara, bangsa negara ya, nation state. Kemudian mereka berpikir, gimana caranya bersatu sebagai satu bangsa Eropa. Maka perlahan mereka membangun nama Uni Eropa, ya, sebagai lembaga mirip seperti ASEAN. Dan akhirnya lama-lama mereka merasa perlu sebagai mirip negara namanya Uni Eropa. Kalau zaman dulu mungkin mirip dengan Uni Soviet, ya. Uni itu satu, ya, gabungan. Nah, Uni Eropa jadi, ya, berkembang, tapi di dalamnya ada bangsa-bangsa lain. Nah, di sini yang membuat orang-orang Uni Eropa mulai siap nggak ya kita menjadi bangsa yang satu dari berbagai bangsa, ya. Nah, buku lain ya yang cukup terkenal tentang masalah multikulturalisme menurut saya adalah buku sosiologi yang dari karya Ben Anderson ya, yaitu Imagine Communities ya. Kebetulan isi contoh membangun masyarakat imajinasi ya masyarakat yang diidealkan, yang diimajinasikan itu contohnya kalau saya tidak salah adalah Argentina dan Indonesia. Karena buat Anderson, Indonesia adalah keajaiban. Ya, kalau saya nggak salah, beliau meninggal di Indonesia. Satu kebetulan yang luar biasa ya. Dia sedang ingin membicarakan tentang Indonesia, dia sakit pada acara itu dan kemudian dia wafat di Indonesia. Ya. Nah,
Psikologi juga membicarakan tentang dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok juga dalam konteks yang lebih besar, ini juga membicarakan tentang kebangsaan. Ya, bagaimana sebuah kelompok berantem, ya, kemudian mereka menyadari ada kepentingan bersama, mereka menawarkan ide-ide, dan kemudian mereka bersatu. Setelah bersatu, tujuan tercapai, ada kemungkinan pecah. Nah, ini yang dipelajari di buku di materi dinamika kelompok. Sama dengan Indonesia. Hari ini kebetulan tanggal 28 Oktober ya, tahun 1928 kita bangsa Indonesia melalui pemuda-pemuda mengajukan ide tentang Indonesia. Ya, kebetulan tadi malam membaca buku bahwa awalnya mereka mau membangun sebuah kelompok satu, hanya satu, mewakili Indonesia. Tapi nyatanya gagal. Nah, karena gagal, apa yang bisa disatukan? Ya, akhirnya ada satu, bahwa imajinasi tentang kesatuan itu tidak berbentuk, ya, berbentuk kayak organisasi atau seperti ini. Tidak perlu ada barang ini, tapi bahwa ada penutup kepala. Nah, ini yang dibangun. Ada ide nutup kepala. Namanya apapun nggak apa-apa. Ya, jadi yang dibangun adalah Sumpah Pemuda. Ya, mengaku bangsa satu, mengaku bertanah air satu, dan menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Nah, itu dinamika kelompok. Jadi masih berseteru, tapi kemudian mereka lihat ide yang sama satu, ya. Nah, terus kemudian mereka satu. Ya, begitu. Ini dinamika kelompok. Nah, sedikit pelan-pelan isi dari bab saya ini, ya. Ada 4 subbabnya, yaitu nilai nasional, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, dan kemudian lainnya, ya. Jadi ini salah satunya adalah nilai nasional. Nah, membentuk nilai nasional ini dikaji dengan pertanyaan sederhana. Apakah kita Indonesia ini mempunyai nilai nasional? Ya, jadi ide ini muncul kalau jadi satu bangsa itu kan mestinya punya ikatan, ya, punya fondasi yang sama. Nggak punya fondasi yang sama, bubar semuanya. Maka dari itu saya Mbak Putri sama Virus itu juga kan menulis ya masing-masing ya. Nah, jadi kajiannya untuk menjelaskan nilai nasional adalah melalui sejarah. Ya, teman-teman yang suka sejarah ini bisa membayangkan itu ya, bahwa kesejarahan kita itu panjang. Misalnya sebagai contoh ya, kita punya sejarah 6 jilid tentang Indonesia. Nah, ya, ini salah satunya. Ini salah satu dari jilid-jilid yang tadi saya katakan. Ya. Jadi kita membicarakan nilai nasional dengan sejarah ini panjang. Ya, nilai ini adalah nilai yang disepakati bersama. Kesepakatan ini dibangun agar yang terikat di dalamnya, yang ada di dalamnya itu merasa dirinya terikat. Nah, harus ada sesuatu yang dianggap sama. Sama artinya Anda boleh berbeda, ya, tapi saya sama loh, punya misalnya saya juga bertuhan. Saya juga ingin menjadi orang yang baik-baik, manusiawi. Ya, saya juga kepengen merasa bersatu atau jadi bagian dari semua orang ini. Ya, jadi ada kesepakatan nasional. Nah, bagi teman-teman yang pernah mengikuti MKDU Pendidikan Pancasila, akhirnya kesimpulannya adalah Soekarno mengajukan Pancasila. Dan Pancasila itu dengan kalimat Pancasila, ya. Panca 5, sila itu nilai. Jadi ada 5 nilai, ya. 5 nilai yang akhirnya disepakati menjadi Pancasila dan disetujui oleh BPUPKI dan seterusnya. Anda baca sejarahnya lah ya, itu panjang. Ya.
Sampai dengan akhirnya pada tahun-tahun sekarang ini, ketika orang-orang bertanya tentang ini apa sih kesepakatan kita, nilai-nilai kita ini. Jadi gini teman-teman sekalian, dalam buku ini ya saya membawa teman-teman bahwa kesepakatan yang tahun 1945 itu adalah bersifat politik kebangsaan, maka di dalam sini saya ajukan menjadi kesepakatan nilai yang disepakati bersama dan kita anggap universal di Indonesia. Ya. Oke. Dan riset ini, riset untuk mengetahui tentang nilai nasional ini sudah dilakukan sejak 2010 ya, baik itu dilakukan oleh saya sendiri atau kolaboratif dengan teman-teman yang lain ya, dan hasilnya menunjukkan hal-hal yang positif. Ya, ini dapat dilihat di mungkin entah itu di Google Scholar saya gitu ya, nanti bisa kelihatan. Nah, lantas apa sih ajuannya? Nilai nasional itu yang diajukan oleh kami adalah identifikasi penerimaan gagasan mengenai apa yang tepat, sesuai harapan, dan baik, disertai lawannya. Lawannya itu adalah tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai harapan, dan salah. Gitu ya. Yang didasari ya oleh Pancasila yang diukur dalam 5 dimensi. Maaf. Pertama, nilai religio toleransi. Kedua, nilai kemanusiaan. 3, patriotisme persatuan. Keempat, nilai demokrasi. Dan kelima, nilai keadilan sosial. Nah, ini karena waktunya kan juga gak banyak ya. Jadi saya hanya akan menceritakan tentang bagian ini agar teman-teman tahu. Dan jadi di buku ini di halaman 62 ya, itu sampai dengan halaman 66 ya, 66. Ini teman-teman akan lihat itunya, tabel definisinya. Ya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman sekalian bahwa yang namanya nilai tadi ya, nilai yang tahun 45 dijadikan azas politik kita, nah sekarang menjadi bagian psikologi. Ya. Dan nilai dalam psikologi itu sangat sering dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya perilaku. Mungkin menolong, mungkin juga menolong, agresi atau apa ya, banyak hal yang artinya nilai itu menjadi dasar ya. Oh iya, saya lupa, saya pakai baju ini, saya pakai belangkon, saya pakai baju batiknya batik Papua karena tanggal 28 Oktober ya, Sumpah Pemuda. Nah, ini nih ya. Jadi saya menghayati dan kebetulan materinya adalah kebangsaan. Nah, buat teman-teman sekalian, buat yang ingin meneliti, kabar baiknya adalah nilai nasional ini sudah ada skalanya. Nah, buat yang mau bikin skripsi, tesis, ya, ada alatnya, ya, ada skalanya. Dan mohon maaf, saya lupa dengan namanya, tapi mahasiswa dari UHAMKA dan mahasiswa dari Atmajaya beberapa tahun yang lalu juga pernah menggunakan skala saya dalam skripsinya. Ya, jadi ini promosi sedikit. Gitu ya. Oke, ini kabar baik ya. Nah, bagaimana dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu kan gini, ya teman-teman sudah tahu lah artinya apa, ya, berbeda-beda tapi satu jua. Nah, semua negara Barat ini, jadi kita kembali nih, karena gini, psikologi yang mainstream, yang arus utama itu memang sangat melihat kiblatnya itu adalah Barat, ya. Nah, negara-negara Barat ini baru menyadari multikulturalisme itu ya baru-baru ini. Saya bilang baru-baru ini kenapa? Buku-buku yang agak membicarakan tentang multikulturalisme itu terbit sekitar ya 90-an akhir. Ya. Dan lagi-lagi latarnya adalah bagaimana ketika Uni Eropa menyatu dan mereka menyadari hal itu. Ya, beberapa periset utamanya seperti Verkuiten
ya. Terus kemudian saya kira Mas Idam lebih fase nih ya. Saya lupa. Verkuiten itu sering membicarakan tentang kesadaran etnis atau identitas sosial. Nah, ini tumbuh ya. Ini Verkuiten banyak sekali bukunya dan banyak sekali risetnya ya. Sehingga tumbuh dan akhirnya membicarakan tentang multikulturalisme. Cuma ada cumanya. Multikulturalisme yang terjadi di Eropa atau Amerika Serikat bahkan kecenderungannya adalah saya tahu saya beda. Saya tahu Anda beda. Sebatas itu. Dan harapannya adalah ketika sudah tahu beda, maka Anda menghormati hak-haknya. Ya. Nah, gimana dengan Indonesia? Ini slide dikatakan, apakah bangsa Indonesia tidak punya? Punya multikulturalisme. Punya banget. Ya. Idenya bahkan idenya lama ya. Idenya ide dari zaman tua, kuno. Kenapa saya bilang kuno? Maaf saya kalau saya salah ingat ya. Tapi mudah-mudahan saya tepat. Dalam sejarah ya. Ini dituliskan ketika masa Majapahit ya, kalau saya nggak salah, itu ada tugu ya. Majapahit itu abad ke-13 sampai abad ke-15. Itu menyatakan bahwa ada dua agama yang hidup di Majapahit, Buddha dan Hindu, ya, dan mereka hidup berbarengan, ya. Nah, dan sejak itulah mereka hidup berbarengan tanpa saling ganggu, ya. Ini yang tidak saling ganggu ini yang penting menurut saya, ya. Nah, sejak itu kemudian ide Bhinneka Tunggal Ika itu masuk ke dalam moto bangsa kita, ya. Saya nggak punya mainan yang lebih pas ya ini ya. Nah ini nih ya, ini hasil karya mahasiswa ya. Ini ada tulisan di sini mestinya adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, dia menjadi moto ya. Jadi dia jadi moto Bhinneka Tunggal Ika karena menyadari bahwa kita ini berbeda-beda ya, dan tapi punya keinginan yang satu, yaitu jadi satu bangsa. Ya. Jadi kembali lagi nih, teman-teman ingat lagi tentang bagaimana berbagai identitas yang bertabrakan, gitu ya. Tapi kemudian tetap ingin punya satu identitas yang sama, ya. Dan ini unik gaya multikulturalisme Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika ini. Kenapa? Karena tahu berbedanya, ya, tahu persis berbedanya, tahu juga kesamaannya, ya. Oke, kalau sama oke, kita nggak usah omongin. Tetapi tahu berbedanya, karena saking bedanya, mereka justru pengen mengatakan, tapi saya mau bersatu. Ya, jadi ini yang membedakan multikulturalisme dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, fondasinya sama, mengenal dan tahu perbedaan, tetapi wujud akhirnya berbeda. Yang satu tahu, yang satu ingin lebih. Lebihnya apa? Bersatu. Ya. Dan sampai detik ini 74 tahun kita merdeka dan sejak tahun 28 kita tetap bisa menjaga itu. Itu apa namanya? Prestasi besar. Oke. Nah, definisinya apa? Setelah teman-teman tahu definisi ini setelah tahu sejarahnya, kira-kira frame berpikirnya bagaimana, sehingga akhirnya Bhinneka Tunggal Ika atau BTI itu didefinisikan kecenderungan dukungan seseorang terhadap gagasan keberagaman yang satu meliput keberagaman yang satu ya. Keberagaman yang satu meliputi hak etnik, hak kelompok agama, semangat nasional, toleransi hidup beragama, dan kewajiban terhadap gagasan menjadi kesatuan masyarakat. Ya. Jadi pengennya itu menjadi satu masyarakat. Nah, ini kalau teman-teman baca Ben Anderson juga balik lagi ini membicarakan ini kok baliknya ke sana lagi ya. Iya, karena menjadi satuan masyarakat itu apakah saya yang ada di Jakarta dengan teman saya yang ada di Masuhan ini dari Malaysia
yang lagi di Malaysia salah. Dan kemudian teman saya Mbak Ridoy yang di USU Sumatera Utara. Apakah saya bisa merasakan dia adalah kesatuan dari saya? Saya duga kalau logiknya adalah individual, tentu tidak. Tapi ketika saya menjadi bagian dari Indonesia, ya, saya tahu bahwa Mbak Ridoy beda dengan saya. Saya tahu Subhan itu beda dengan saya saat ini. Saya tahu Mbak Putri itu beda dengan saya saat ini. Saya tahu Mas Idam beda dengan saya saat ini. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa saya dong tadi habis makan pecel di Minangka di Bukit Tinggi gitu ya. Saya bilang, wih asik ya, seneng ya. Kenapa? Karena saya ikut merasakan betapa senangnya makan pecel buat orang Padang, makan pecel di Bukit Tinggi. Nah, itu seneng. Ya, jadi saya ngerasa satu. Saya seneng. Ya. Ketika saya tahu misalnya ada sebagian saudara kita misalnya punya jembatan baru ya di Papua yang diresmikan Pak Jokowi baru-baru ini. Senang saya. Kenapa? Di jembatan. Berarti mobilitas warga Papua semakin baik. Sebaliknya saya sedih. Saya sedih dan tidak nyaman ketika saya tahu misalnya ada sambungan internet di Sulawesi 2 minggu lalu putus. Kenapa? Karena berarti menghambat banyak kegiatan di daerah Sulawesi dan di Indonesia bagian timur. Karena saya merasa ya mereka bukan siapa-siapa saya, tapi saya tahu bahwa rasa saya sebagai bagian dari mereka terganggu gara-gara ada kerusakan itu. Ya, gitu. Saya kira begitu penjelasannya ya. Nah, kabar baiknya apa lagi? Nah, buat teman-teman yang seneng neliti-neliti nih, kayak Mas Idam gitu ya. Bung Idam, saya nyebut-nyebut loh ya sebagai teman ya. Ingat ya, saya teman. Ya. Mas Idam, kemudian Mbak Mutia, ya, Mbak Ridoy, itu ya, Mbak Putri, siapa deh pokoknya. Bahwa ini ada skalanya. Sedikit kok, nggak banyak. Ya, 9 atau 10 item. Ya, gue bisa dipakai. Ya, ini keren. Ya, pasti keren. Nah, berikutnya, dan saya katakan ya, bahwa hari ini kita ngomongin tema-tema kebangsaan. Ya, yang khas Indonesia. Salah satunya buat teman-teman yang ngikutin mata kuliah kewarganegaraan atau kewiraannya zaman saya gitu ya. Kalau zaman sekarang sih bilang kewarganegaraan. Kalau apa lagi ya? Ya saya kira itulah kurang lebih. MKDU deh ya, MKDU. Itu ada wawasan Nusantara. Ya. Oke. Kemudian apa sih wawasan Nusantara? Idenya sederhana. Bagaimana bangsanya melihat bangsanya. Saya melihat saya. Ya. Ini penting karena kita ya, bangsa Indonesia yang 34 provinsi sekarang, yang etnisnya 1000 lebih, bahasanya 700 lebih, nomor 2 terbanyak setelah Rusia, ya. Terus kemudian dengan beda waktu sampai 3 beda waktu, ya. Terus kemudian agama yang diakui 6, ya. Itu pun di dalamnya ada sub-sub lagi, gitu ya. Gimana cara lihatnya? Ya, sementara dia harus tahu bahwa dirinya itu adalah berhadapan dengan orang lain, bangsa lain. Ya. Jadi dia punya wawasan. Jadi saya ide wawasan Nusantara tetap saya pakai gitu kan ya. Dengan ide, logik berpikirnya adalah dari kewarganegaraan. Ya. Itu kemudian saya riset. Saya dan dimulainya riset tahun 2015. Risetnya sederhana kok, ya. Risetnya adalah tentang gimana mahasiswa itu menggambar peta Indonesia, ya. Sederhana kan? Bikin peta. Ada peta di sini ya. Saya coba lihat, wah nggak ada ya, nggak ada peta Indonesia ya. Gitu. Kita bikin peta Indonesia. Ternyata hasilnya adalah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ada pulau Jawanya gede, ya.
Ada yang terbalik, Kalimantan dan Sulawesi. Ya. Ada yang Sumatera kecil. Ya. Ada Bali yang gede. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Akhirnya, karena itu saya melakukan riset lebih intens, artinya mencoba untuk memberanikan diri untuk membuat definisi, ya. Oke. Kan riset tahun 2015 itu tentang gambar, persepsi pada gambar, ya. Nah, setelah melakukan itu saya dengan Mbak Putri, gitu kan ya, akhirnya membangun definisi yang memang ini lebih dekat dengan konsep politik ya, gitu ya, karena memang ini barangnya memang lebih pada hasil politik. Dari wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bineka, ya, dirinya bineka, lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, teman-teman bisa bayangkan, idenya memang ide gede, ya, dan nggak usah khawatir. Ini kita khas, ya, kita harus mampu melihat diri kita. Tempo hari ada Kementerian Kelautan, ya, Bu Susi menterinya. Dia membuat satu gebrakan-gebrakan. Ya. Mungkin gebrakan itu dianggap aneh, menenggelamkan kapal, ya, kapal nelayan asing. Ya. Bagi kita mungkin lihat adegan serunya, meledak, buah, gitu ya, tenggelam, gitu ya, gitu. Dan kemudian kita agak ngomel-ngomel. Tapi bagaimana kemudian setelah kapal-kapal dihancurkan, bagaimana kemudian kita menyadari bahwa rumah kita itu termasuk airnya, yaitu lautnya. Laut. Tanah kita kurang lebih hanya 2 juta kilometer persegi. Laut kita itu 4 juta kilometer persegi. Jadi total negara kita itu 6 juta. Tapi 6 juta itu isinya air kebanyakan. Air itu apa? Laut. Nah, bagaimana kita melihat itu sebagai wilayah? Ya. Dan laut bukan pemisah kita. Ya. Kita dihubungkan oleh air. Cara berpikir itu loh. Ya. Jadi kita kalau membuat peta Indonesia, logiknya betul itu pulau-pulau, tapi cara membuatnya adalah satu kesatuan. Ya. Itu yang namanya wawasan Nusantara. Dimensinya menurut hasil kami, kajian kami adalah ada 4 dimensi, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Ya, tetap ya masih dalam koridor dari politik. Ya, tetapi memang itu ya, itu tawaran ya. Dan saya rasa ini menjadi hal baru dalam konteks psikologi sosial khususnya di Indonesia. Nah, kabar baiknya adalah sudah ada skalanya. Nah, ini bisa buat riset-riset yang agak-agak agak-agak mungkin kontroversial atau sensitif. Misalnya membandingkan wawasan Nusantara dari etnis yang ada di dalam, ya, misalnya yang daerahnya tidak di dekat perbatasan, dengan dari etnis yang ada di perbatasan. Bagaimana melihatnya? Ya, bisa. Dan di buku Psikologi Indonesia ini wawasan Nusantara ini definisinya sudah ada di halaman 72. Ya, yang tabelnya ini. Ya. Nah, oke. Dan kami Putri dan Menarno itu melakukan riset tahun 2018 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini nggak main-main loh ya. Ini kita sudah coba. Dan ini tawaran. Ya. Bayangkan melihat bangsa sendiri. Gitu loh, ya. Bukan minta orang lain lihat kita, tapi lihat kita. Begini, ya. Biasa begini, kayak begini. Ya. Nah, konsep yang terakhir, gotong royong. Ya. Saya menulisnya di sini adalah ide dasar dari antropologi. Ya.
Kenapa? Karena tokoh yang pertama kali utak-atik tentang gotong royong, peneliti Indonesia loh ya, kita nggak ngomongin peneliti asing. Peneliti ngomongin gotong royong di Indonesia adalah Kunchuronningrat. Kunchuronningrat adalah bapak antropologi Indonesia. Ya, kalau kita punya Pak Slamet Iman Santoso, antropolog Indonesia punya Pak Kunchuronningrat. Ya, dan dia membicarakan hal ini tahun 70-an. Dan dari mana? Dari gejala yang ada di desa. Ya, saya apakah ada ya itu saya apa namanya jurnalnya ya, saya lupa di mana letaknya ya, tapi saya ingat bahwa yang saya lakukan ini berdasarkan dari riset antropologi. Mana ya? Mana ya? Wah, nggak ada. Maaf. Entah kemana itu. Mungkin di rumah kali ya. Oke, ya. Mungkin di rumah. Ya. Jadi dia melihat gejala dari masyarakat yang tinggal di desa, bagaimana mereka saling membantu, tapi kemudian mereka saling bantunya juga dengan ada pamrih. Bahwa kalau saya bantu, nanti kamu akan bantu saya. Nah, ini unik, ya. Kenapa unik? Karena kalau kita berpikirnya, oh itu berarti bantuannya bolak-balik ya, resiprokal. Ya kalau begitu, kalau saya nggak ngasih, saya nggak dibantu dong. Nah, ya benar, logis benar, gitu. Cuma, ya, kenapa jadi penting? Karena jika teman-teman kembali membaca hasil rapat atau pidato Bung Karno di BPUPKI tanggal 1 Juni, dia katakan bahwa intisari dari Pancasila pun namanya gotong royong. Nah, kalau gitu jadi aneh kan? Aneh bukan dalam artian aneh yang aneh ya, tapi ternyata itu ya hasilnya. Gotong royong ya. Timbal balik ya. Jika saya berbuat baik, maka saya patut mendapatkan kebaikan. Jika saya toleransi pada Anda, maka sepatutnya saya mendapatkan toleransi dari Anda. Jika saya adil pada Anda, maka Anda akan adil pada saya. Ya. Dan sebaliknya. Jadi, cara berpikir Bung Karno yang menjadikan gotong royong sebagai intisari, kalau dipaksakan 5 tadi ya, 5 mana nih? 5 ya. Jadi 1, nah itu namanya gotong royong. Ya. Nah, kemudian ini gotong royong ini menjadi juga jarang diteliti. Seorang rekan saya namanya Erita itu meneliti tentang gotong royong dan ketemunya saya lupa dia nemunya di mana, tapi yang dia temukan hanya satu barang dari asing yang selalu menjadi rujukan bagi orang-orang asing lainnya untuk meneliti tentang gotong royong. Lagi-lagi itu menimbulkan pertanyaan buat saya, buat kami, ya, terutama Fai, ya. Karena saya dengan Fai yang kali ini. Dia bingung gitu, kami bingung gitu. Kok yang punya konsep gotong royong, tapi malah nggak neliti? Apa itu gotong royong dalam versi psikologi? Atau emang bisa nggak sih diteliti? Ya, kenyataannya sih, ya ini. Kenapa saya ada di sini karena kami bisa. Ya, atau muncullah waktu itu pertanyaan, jangan-jangan emang ya karena ulayat kali ya, gotong royong itu nggak keren, ya gotong royong nggak keren, nggak seperti variabel-variabel lainnya. Tapi buat orang Indonesia gotong royong itu oke. Misalnya contoh penelitian payung, apakah teman-teman bergerak sendirian atau saling membantu? Ya, pengambilan datanya kah? Pengolahan datanya kah? Atau bahkan mengetiknya pun saling bantu enggak? Nah, itu muncul. Nah, itu gotong royong. Atau belajar kolaboratif,
ya, belajar tipe-tipe belajar yang sifatnya adalah kerjasama, ya, saya duga itu basisnya adalah gotong royong. Karena kita memberi dan kita diberi. Logis, jika saya punya informasi, maka saya memberi. Jika saya tidak punya informasi, berhak pula saya meminta. Nah, itu gotong royong. Nah, definisinya adalah hubungan timbal balik yang mendorong individu untuk saling menolong untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan orang lain pada satu waktu untuk tujuan perorangan maupun kelompok nih. Nah, ini yang kami sampaikan, ya. Mainarno dan Fautiziana 2019. Ya. Jadi kan hubungan timbal balik tadi sudah saya katakan ya, timbal balik. Seperti Anda bikin kuliah, bikin skripsi payung gitu ya, kan hubungan timbal balik. Membutuhkan orang lain pada satu waktu. Kita butuh. Kita saling bantu karena satu waktu, satu rentang waktu ujian skripsi. Ya, atau satu rentang waktu masa pembuatan skripsi. Nah, di contoh kuncuran ningrat misalnya, misal ketika tetangga kita ada yang meninggal, ya, kita berlaku sebagaimana saudara dari orang yang meninggal tersebut, yaitu membantu agar proses kematian, maksudnya sejak dimandikan, kemudian diberi penghormatan sampai dengan akhirnya dikubur, ya, itu kita menjadi bagian dari itu, bagian dari proses itu, ya. Dan yang pasti keluarganya itu membutuhkan kita. Jadi kita memberikan bantuan untuk tujuan perorangan, ya kan, dirinya si orang itu, tapi juga kelompok kan, keluarganya. Ya. Mungkin subjektif ya nih. Pengalaman saya itu, kami bertetangga, ya, depan-depanan satu kali atau dua kali. Tetangga saya yang depan mengalami musibah, ya, kemalangan, dan kemudian tanpa diminta, kita tahu apa yang mesti kita berikan. Bukain pintu, taruh kursi, ya. Bukan untuk apa-apa. Kita tahu bahwa tamu-tamu akan berdatangan dan kita tahu kita hanya bisa bantu itu. Ya. Maka ketika satu kali waktu kita minta bantuan tertentu, tanpa perlu kita ungkit-ungkit masalah itu, kita akan dibantu. Ya. Jadi kelihatan kan ada umpan balik. Oke, salah, timbal balik. Ya. Oke. Jadi yang menyenangkan dari gotong royong adalah sebetulnya kita sudah lakukan. Ya. Sudah kita lakukan, sudah kita jalankan, cuma kemudian kita nggak pede ngomongnya. Ya. Dan nah, Eko dan kawan-kawan ini, ya, Putri dan Fairuziana kembali menawarkan ide pada Anda. Ya, mana tangan saya? Nah, saya berikan kepada Anda skala gotong royong. Ini dia. Ya, jadi jika teman-teman membuat riset tentang menolong pada satu masyarakat, misalnya komunitas, Anda tahu variabel apa yang Anda butuhkan. Nah, jadi kesimpulannya yang memang mungkin sulit untuk disimpulkan, karena memang ini konsepnya gede-gede, ya. Saya juga ngomong ini juga berat gitu ya, tapi saya berupaya. Jadi apa yang kita lakukan ini ya? Misalnya gini, kita ketemu ini dengan go to meeting atau dalam kapin itu mewujudkan nilai nasional yang mana? Ya, perlu saya sebut? Enggak lah ya, Anda sudah tahu kan? Gitu ya. Kita dalam komunitas kampus-kampus KPIN, apa artinya? Ya, kita tadi teman-teman bisa bayangin ya. Pertanyaan satu merujuk pada tema apa? Pertanyaan yang kedua mendekati tema apa? Ya. Nah, kita belajar psikologi Indonesia karena apa? Ya, karena kita pengen lihat diri kita sendiri kan. Nah, ingat tadi tema apa?
Ya. Dan terakhir, teman-teman nanti ini yang mahasiswa itu kan bikin tugas tuh. Ya, nah pas bikin tugas itu kan kong kali kong kan? Telepon, WA, ya, sama teman lainnya. Nah, itu apa? Konsep apa yang dipakai? Ya. Jadi 4 pertanyaan ini mewakili 4 tema yang saya ajak pada Anda hari ini. Gitu. Oke, untuk materi selesai. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada kampus-kampus KPIN ya yang ikut serta, para mahasiswa saya, gitu ya, yang ikut serta, kepada rekan-rekan Kapit nih, makasih ya, terutama untuk Mas Subhan dan Mbak Ridoy yang membangun sistem ini. Ya, thanks, terima kasih ya. Dan tak lupa rekan menulis saya, Maharani Ardi Putri dan Fairuziana. Saya kira demikian materi saya untuk yang sesi ini. Ada pertanyaan, monggo. Sembari saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Misalnya, mari kita lihat dari awal nih. Aduh, ya, mari banyak loh yang ngomongin saya. Saya hai, gitu ya. Saya tidak dengar apa-apa nih. Webcamnya sudah ya. Webcam sudah ya. Apa ini? Sudah nyala kok. Sudah nyala ya. Terus saya baru pertama kali lewat laptop. Ada suaranya kok. Saya ganti HP. Oke, terus kemudian loh, Mas Idam, saya lihat settingnya. Oke, saya kira demikian. Mbak Ridoy. Ya, makasih Mas Eko. Siapa yang mau bertanya adik-adik silakan. Mungkin Mas Idam mau bertanya, ya, dari tadi disebut. Nah, ya silahkan. Sebentar ya. Ya, halo. Ditunggu. Mana ya? Mas, saya dulu deh kalau begitu sambil kita tunggu teman-teman. Jangan. Oke. Silakan. Tadi ya Mas sudah. Saya Ridoy. Saya Ridoy Mas dari USU. Ini tadi kan Mas Eko tadi ada bilang kalau Pancasila itu 5, kalau disuruh mewakili 1 gitu ya. Apa sih gotong royong begitu ya? Ya. Gotong royong itu lebih mewakili nilai dari orang Indonesia, begitu ya Mas ya? Katanya Bung Karno sih gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita mencoba cari kata yang lebih mendekati artinya kalau tadi kan jangan terlalu ulayat, tapi agak lebih mendekati konsep juga. Sejauh ini tampaknya memang belum ada ya Mas ya, bekerja sama enggak, perilaku menolong juga bukan, apa begitu? Ya, benar. Jadi sejauh ini menurut Mas Eko gimana jadinya? Atau kita tetap akan sejauh ini masih mempertahankan kata gotong royong begitu? Iya benar, Mbak Ridoy. Ini juga diskusi keras ya gitu ya antara saya dengan Virus. Ya Virus kebetulan orang Aceh, ya. Virus orang Aceh, saya orang Jawa. Dan konsep gotong royong itu, kata gotong royong, setahu saya juga adalah bahasa atau konsep yang mungkin lebih dekat dengan orang Jawa. Tapi riset Kunchoro-Ningrat itu yang dalam kumpulan, jadi ada satu terbitan jurnal antropologi hanya membahas tentang gotong royong. Nah, di dalamnya itu bukan cuma pada orang Jawa, ada orang Bataknya. Ya, tetapi para penulisnya bersepakat menggunakan istilah gotong royong. Nah, ini yang apa namanya, makanya saya untuk ide saya berani, tapi untuk gonta-ganti saya belum berani. Kenapa?
karena kita kembalikan dulu pada hal yang dimengerti dan dimaknai hampir sepaham dengan banyak orang. Ya. Jadi saya gunakan tetap gotong royong. Ya. Tapi bukan berarti hanya di orang Jawa, bukan. Gitu. Bahkan mungkin kita bisa memberikan ide ini kepada orang lain, ya, terutama orang-orang yang melakukan riset tentang Indonesia. Nih, saya kebetulan di lemari saya, ini saya mau tunjukkan. Ada penulis, ini disertasi dari Andrew Winthrop, saya nggak tahu lah, ya. Dia membuat disertasi tentang dangdut, ya. Lihat ini ada Rhoma Irama, ya. Ini sama dengan cara pikir yang saya ajukan, ya. Kita ajukan semua konsep yang kita punya, yang kita maknai dulu, yang kita beri koridor dulu, ya. Jadi dengan diberikan koridor, diberikan batasan, sehingga orang berani menyanggah, berani mendukung, ya. Tentu dengan hal-hal yang sesuai dengan koridor, ya, koridor ilmiah, maka kita akan mendapatkan hal yang banyak, ya. Seperti gotong royong. Ini jangan-jangan ini apa namanya reciprocal helpfulness, bisa jadi, bisa, gitu. Tapi yang kita punya adalah gotong royong. Kalau Mbak Ridhoy nanti misalnya ngambil S3 di Inggris, menggunakan konsep gotong royong, dan kemudian mereka menolak. Oh, ini nggak kenal kami, tapi kami kenalnya adalah helpfulness, apa namanya, together. Nah, oh, itu gotong royong Pak di kami. Nah, iya. Saya rasa itu tawaran. Gitu. Ya, memang ya beginilah kita, ya, Mbak Ridhoy dengan sahur matua itu kan gitu, ya. Kita punya masalah. Punya masalah apa? Nggak pede nyampeinnya. Dan saya kira saatnya ini, gitu. Jadi gotong royong secara tata laku ada di banyak etnis di Indonesia, bahwa sebutannya gotong royong itu kita ambil karena dia ada muncul di jurnal ilmiah. Seperti Pak Ito bikin psikologi ulayat, ulayat itu diambil dari buku hukum ulayat. Nggak ada hukum indigenous, nggak ada. Yang ada hukum ulayat. Maka Pak Ito mengambil ulayat. Bahwa yang terkenal adalah psikologi indigenous, ya. Saya kira demikian, Mbak Ridhoy. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Ada pertanyaan dari Mbak Dia. Halo Mbak Dia, apa kabar? Mbak Dia, jauh-jauh dari New Zealand. Nah, boleh cerita tentang proses pembuatan skalanya, Mas Eko? Nah, ini pertanyaan yang menyebalkan, ya. Tapi ya risikonya harus dijalankan, ya. Pembuatan skalanya itu basisnya adalah hal-hal yang sudah ada di kita, ya. Kenapa? Karena basisnya kalau kita sama sekali nggak punya idenya, nggak punya konsepnya, ya tentu susah sekali, ya. Maka dari itu, dari kesemua empat konsep ini diturunkan dari hal-hal yang sudah didefinisikan atau dibantu dengan dari materi asalnya, kayak Pancasila. Pancasila itu dilihatnya dari butir-butir Pancasila. Nah, dia tahu pasti. Dia itu angkatannya angkatan 98, 99, 98. 98 itu mesti ikut P4 kalau saya nggak salah. Nah, P4 itu di dalamnya ada tentang membicarakan butir-butir Pancasila. Basisnya dari situ. Untuk membicarakan Bhinneka Tunggal Ika, juga kita melihat bagaimana kebinekaan. Ketika kebinekaan itu artinya dapat memahami kelompok A, B, C, D, E, maka kami kemudian merumuskannya menjadi tahapan definisi, kemudian bagaimana diteruskan menjadi indikator, dan pada akhirnya menjadi item, gitu ya. Oke, sebetulnya sama aja sih ya gitu. Saya ngomong kayak gini mengingatkan pada masa-masa kesulitan saya. Tapi maksud saya ini bikinnya mirip sama dengan bikin konstruksi alat ukur.
gitu ya, dan diuji. Hal berikutnya yang paling penting adalah ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan minimal dari sebuah konstruksi alat ukur ada diuji. Nah, ketika uji ini maka kita tahu bahwa hasilnya bagaimana. Seperti reliabilitas, validitas, ya itu kan standar ya Mbak Diah ya. Jadi akhirnya kemudian keluar angkanya dan itu kemudian kita sepakati. Sampai saat ini skala-skala yang sudah dibuat, tapi yang dua ya, yang wawasan Nusantara dan satu lagi gotong royong itu belum publikasi, tetapi pada saat diuji coba reliabilitas dan validitasnya dapat diterima. Saya kira itu Mbak Diah. Oh, angkatan 2009, maaf. Oke, siapa lagi nih? Kok nggak kelihatan tamu-tamunya ya? Boleh kelihatan tamu-tamunya nggak? Halo? Sama-sama Mbak Dia. Nah, ini omongannya jadi lewat via tulisan. Nah, saya menulis. Sama-sama Mbak Dia. Teman-teman sekalian ya, ini kan kebetulan memang hari ini kan hari Sumpah Pemuda gitu ya. Ketika saya baca buku tadi malam, saya baca buku tentang Menjadi Indonesia karangan Para Kitri Simbolon. Ya, jadi yang saya hadirkan dalam buku ini, ya, sebetulnya tidak lain dan tidak bukan dari proses panjang persiapan kita untuk menjadi bangsa merdeka. Ya, jadi hal-hal yang saya sampaikan ini adalah bagian dari upaya kita untuk merdeka dan upaya kita untuk menyadari bahwa kita terikat oleh sesuatu, gitu loh. Dan sesuatu itu apa? Itu banyak terjemahannya. Jadi teman-teman sekalian bisa dibayangkan, pertama adalah membangun nilai yang sama. Kedua, bineka itu artinya paham berbeda, tapi mau bersatu. Tiga, wawasan Nusantara ingin melihat dirinya. Ya. Dan yang keempat adalah bagaimana mereka saling bantu dalam dunia nyatanya. Itu ya. Jadi seperti mirip ya, seperti bagaimana kita membangun perilaku ya, afeksi, apa namanya dari afeksi, kognisi, ABC, dan terakhir adalah behavioral. Oh, ada dari Esther Pasaribu. Indonesia zaman penjajahan dengan sekarang apa sama aja? Apanya nih Esther ya? Kalau baca buku sejarah, Indonesia zaman sekarang dengan zaman penjajahan ya pasti beda. Cuma yang menarik adalah ketika dalam sejarah loh ya rasa ingin bersatu itu tinggi. Ya. Kebutuhan, needs, ya. Jadi mereka ini ya, para pelajar-pelajar ya, itu ingin bersatu. Karena mereka tahu ruginya tidak bersatu. Ya. Mereka gagal bicara kepada penjajah, gagal meminta hak untuk kita semua tentang pendidikan, politik, kebudayaan dan sebagainya. Jadi mereka ingin membuat bersatu sehingga mereka bisa menuntut dengan tenaga yang besar. Esther bisa bayangkan kalau Esther minta kue ya sendirian kepada orang tua, ya minta kue, lembut suaranya, minta kue, ya nggak didengerin, nggak kedengeran. Tapi kalau keteriak, ya, minta kue, nah, kedengeran, bisa dikasih. Nah itu yang kemudian mereka ini analogi tadi itu mereka menggandakan suara dari masyarakatnya, dari pemuda-pemuda ini untuk menyampaikan haknya. Nah sekarang yang terjadi ya
bersuara lantang untuk memisah-misah. Ini gejala yang agak aneh. Karena mimpi tahun 28 ingin bersatu, mimpi 2019 itu berpikir bahwa dia beda dengan saya. Ini menarik nih, ya. Dan ini mesti sekali dijawab dengan segera, ya. Karena kalau nggak mau, kita mesti mempertanggungjawabkan apa yang kita maui tahun 28 dan tahun 45. Gitu. Ini sejarah loh ya. Saya nggak ngomongin tentang hal-hal lain. Dan kita menjadi Indonesia itu belum selesai loh, ya. Pertanyaan Mbak Esther ini bagus gitu loh ya. Kita itu justru seakan-akan kembali ke masa sebelum penjajahan bahkan. Ya. Kita merasa diri kita itu berbeda. Nah, padahal ketika ada Indonesia, justru kita merasa bahwa kitalah Indonesia. Dan proses ini masih panjang sekali karena masih menyisakan identitas kelompok yang memang ada, ya. Esther Pasaribu pasti dari Sumatera Utara, etnis Batak, misalnya ya, gitu ya. Ya sudah. Tapi apakah saya menjadikan menjadikan judul Esther Pasaribu sebagai musuh saya? Nah, itu yang tidak boleh, ya. Kita membangkitkan bahwa Esther Pasaribu adalah bagian dari saya. Gitu. Ini identitas sosialnya ini loh, ya. Lebih untung jika Esther Pasaribu dari Indonesia dan Eko Aditya Menarno dari Indonesia, ketimbang dari ngomongin masalah entah etnisnya, entah agamanya, entah golongannya. Dan itu sudah dipikirkan oleh para pemuda yang ingin merdeka pada tahun-tahun terdahulu. Saya kira demikian. Halo? Apa ada orang di sana? Ada Nabila, ada Yovika, Indra, ada siapa lagi nih? Ada Mas Idam, waduh Mas Idam ini, gitu ya. Ada Anissa, ada Destri, ada Farel, ada Maudi, ada Mary Susanti, ada Mbak Mutia. Asik. Ya, betul. Esther, ya. Saya senang Esther masih merespon. Ya. Tapi yang lebih ngomong, iya. Itu memang saya kira ini mirip ya dengan orang saya rasa orang luar negeri juga pasti begitu. Kok Anda dari mana? Kalau di dalam bangsanya sendiri, ya kita ngomong dari mana. Tapi ketika kita keluar, maka kita akan menyebut kita sebagai unit besarnya. Ini mirip ketika teman-teman tahu naik haji. Naik haji, kita akan mengatakan bahwa kita dari Indonesia. Maka orang Arab tahu, Indonesia, ya. Karena kita memang Indonesia. Ya. Kita tidak akan sempat di Arab itu tidak akan sempat menanyakan misalnya, oh lo orang mana lo gitu kan ya, lo bukan bagian sini gitu, nggak bisa. Kita akan merasa bahwa itu kontingen Indonesia, ya, itu menjadi satu kesatuan. Nanti baru pas di Indonesia, baru kita bicara, ini dari mana kamu, gitu ya. Oh saya dari ini, saya orang Jawa, ya, Jawa mana? Nah ini khas, ya, khas, bukan khas Indonesia sebetulnya, semua. Dari mana? Dari ini. Saya ingat sebuah contoh sejarah, ya. Sorry ya, saya selalu senang sejarah,
ya gitu ya. Jadi waktu Perang Dunia Kedua itu ada orang-orang Jerman yang nyamar jadi pasukan Amerika. Dan mereka ini masuk ke dalam satuannya Amerika lagi di medan perang. Nah, terus kemudian satu kali si tentara Jerman ini mau isi bensin mobil, ya. Nah, terus dia tanya, dia bilang petrol kan artinya minyak ya, petrol. Tapi kalau orang Amerika itu tidak mengenal kata petrol, yang dikenal adalah gasoline ya kalau saya nggak salah. Nah, jadinya orang Amerika nanya, lo dari mana? Nah, gitu loh. Dari mana? Padahal bulenya, wujudnya, kan nggak kebeda. Sama-sama bule. Oh, dari sebelum jawab, udah panik. Kenapa? Dia nggak bisa ngasih tahu dari mana. Kabur. Dan ketangkep. Ya. Jadi, identitas itu juga ketahuan dari bagaimana berbicaranya. Ya. Dan itu logis. Orang nanya, dari mana kamu? Orang Jawa mana? Jawa Jogja. Nah, Jogja sebelah mana? Akan terus. Karena itu bagian dari identitas kita. Identitas sosial. Ketika tanya, kok pakai belangkon? Ini belangkon apa? Ya, saya bilang cuma Jawa aja. Cuma mungkin buat teman-teman lain, ini penting nih. Ketika ini yang nggak ada, ya, ini ya tutup. Nah, ini maka dia akan menjadi khas yang lain. Gitu. Ya, jadinya ini hal yang berbeda. Tapi itu menjadi hal yang logis ditanyakan karena itu adalah identitas kita. Saya rasa itu respon saya pada Esther. Tadi Esther nulis tuh di situ tuh, ya. Saya sempat lihat. Itu ada chat dari Farel, Mas. Mana. Tunggu sebentar. Esther, Pak, maaf itu ada pertanyaan dari saudara Farel. Oh, ada saudara Farel. Sorry ya Farel. Sorry Farel. Ada nih. Oh ya nih, Pak, ada tidak indikasi-indikasi nilai Indonesia tergantikan sepenuhnya dengan nilai budaya Barat? Mengingat kalau ada orang kecelakaan bukannya tolong malah foto. Nah, kalau tidak bagaimana menjaga nilainya? Oh, nah ini gejala yang lain ya. Jangankan kecelakaan. Tempo hari waktu meninggalnya Pak Habibie kalau nggak salah ya, atau apa ya. Orang berduyun untuk memfoto. Ya, bukan untuk berkhidmat. Ya, atau berbelasungkawa gitu. Nah, ini saya menilai itu bukan karena bukan masalah kayak nilai tadi gitu ya, lebih pada kepantasan aja gitu. Itu tahu diri aja, ya. Bahwa mungkin nggak sih kita bersukacita. Bersuah foto itu kan logika yang dapat kita lihat ya adalah bagaimana saya melihat diri saya dengan kondisi yang gimana? Senang. Oke, kalau kita ambil kata senang, maka dia menjadi objek kebahagiaan. Nah, apakah jadi objek kebahagiaan, maka apakah orang yang menderita itu adalah kebahagiaan bagi dia? Ya. Karena ini orang bisa saja punya nilai yang sangat ketuhanan, tapi dalam wujudnya enggak. Dia enggak begitu. Ada kajian sejarahnya. Saya pernah membaca dari Gonik gitu ya, tahun 2017 kalau nggak salah. Ya 2007 ada sebuah bangsa yang bisa membunuh bangsa lainnya, tapi ketika mereka melihat anaknya luka, itu mereka bisa sangat sedih. Gitu. Jadi seperti sikap, ya. Sikap saya pada X itu bencinya luar biasa. Tetapi pada saat kamu beli nggak tuh barang? Ya saya beli. Kenapa? Ya beli aja. Saya butuh barang itu. Ya. Jadi ketika tadi kecelakaan, iya. Kamu sedih? Iya sedih. Tapi saya butuh foto. Kenapa? Eksistensi saya. Saya kepengen di medsos dibilang saya menjadi bagian dari itu. Bagian dari kejadian. Keren. Jadi keren.
Tapi kemudian apakah kamu manusia berkemanusiaan? Oh ya, saya berkemanusiaan. Saya ada kok di situ. Nah, jadi wujudnya itu nggak seperti yang kita bayangkan akan dia akan nolong orang, manggil ambulans itu ya, enggak. Ya. Dan ini bagi Farel gitu ya, bahwa kita ini masih sangat jauh dari bagaimana kita menjadi warga yang baik. Ya. Kita masih butuh belajar, maksud saya. Kita masih butuh belajar gimana kalau ada kecelakaan mesti ngapain sih? Ya. Kalau orang-orang Amerika melalui film-filmnya itu kalau ada kecelakaan mereka diajarkan untuk call 911. Ya. Bukan bisa kamu ambil fotonya. Nah, bayangkan negara sebesar Amerika Serikat saja menjelaskan kepada masyarakatnya kalau ada kecelakaan, kalau ada masalah publik, kau telepon 911. Nah, kita belum. Kita baru level foto. Ya, kita mesti butuh belajar, Ya. Oke. Oke, terus kemudian kembali lagi nih. Ada Esther lagi. Nah, ini Esther ya, bukan Farel ya. Jadi, Pak, saya sedang skripsi tentang identitas sosial, Pak. Yang sosial pak apa ya? Yang seringkali mereka ganti identitas dengan Batak yang lainnya, cenderung ke Toba, bahkan berganti marga, Pak. Bagaimana cara memandang dan memahami identitas mereka saat ini ya, Pak? Apakah kita bisa melihatnya melalui alat ukur identitas secara nasional atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Wah, ini ide yang lucu nih, ya. Bahwa ada sekelompok orang yang bisa berganti marga bahkan ya. Ini identitas sosial karena saya belum pernah baca sedetail ini, mungkin saya tidak bisa jawab sepenuhnya. Tapi apa yang Esther sampaikan, ini pasti seperti dasar dari kejadiannya Hashvel, ya. Dia ganti kok Yahudi Polandianya menjadi Yahudi Prancis. Kenapa? Karena dia mengaku menjadi Yahudi Prancis itu lebih menguntungkan daripada kalau mengaku sebagai Yahudi Polandia. Yahudi Polandia mati. Kalau Yahudi Prancis kerja paksa. Ya, Esther bisa bayangkan mati dan kerja paksa, enakan mana? Nggak enak dua-duanya. Tapi hidup yang mana? Jadi Yahudi Prancis. Ini yang mungkin terjadi pada risetnya Esther. Ya, bisa jadi kelompok ini merasa lebih untung kalau ganti. Karena kalau nggak ganti, ini dianggap lebih ada ruginya. Nah, saya nggak tahu ruginya di mana. Dan saya juga nggak tahu juga apa untungnya. Nah, riset seperti ini bisa jadi harus turun lapangan ya, kualitatif. Ya, mungkin. Kenapa? Karena menggali bagaimana dia atau mereka punya ide ini lebih baik. Yang ini tidak oke. Ya. Jadi ini. Tapi kalau tadi Esther katakan apakah dengan identitas secara nasional, saya menduga ya, bukan ini. Ya, tapi justru yang Esther mesti kemukakan adalah kenapa mereka mau ganti. Ya. Ini penting, mau ganti loh. Saya kok Jawa? Iya, Jawa. Ganti ya Jawa Barat, belum tentu. Gitu. Tapi kalau misalnya kok Jawa mana? Jawa orang Jawa Tengah. Tengah mana? Oh, tengah ini. Mungkin menjadi tengah Kebumen lebih menguntungkan daripada tengah Magelang. Mungkin. Ya. Jadi ini mesti tanya kok kenapa kamu milih jadi Jawa Kebumen daripada jadi Jawa Magelang? Gitu. Ya. Riset Esther bagus deh, ya. Ini bisa jadi pemicu tentang identitas sosial di Batak. Gitu, Desti.
Bagaimana merubah perilaku masyarakatnya yang seperti itu, Pak? Seperti tadi dibahas, jika ada kecelakaan malah, wah ini intervensi sosial, ya. Kita harus nggak cuma melulu membicarakan atau hanya mengkaji, tapi lebih bagaimana mereka direkayasa, ya, direkayasa. Rekayasa ini bagian yang saya kira nih yang paling bagus menjalankannya adalah bagian intervensi sosial, ya. Tapi kalau sederhananya gampang. Ini kan masalahnya adalah ada nilai, ada sikap, ada perilaku kan, ya. Nah, nilainya kita harus selaraskan. Ya. Misalnya orang Amerika itu nilainya adalah individualis. Ya. Jadi kalau individualis, kalau ada kecelakaan ditolong, ya iya. Kalau masyarakat individualis bukan berarti nggak nolong loh ya. Mereka mau nolong, cuma jangan sampai kita salah sentuh, salah penanganan. Jadi yang disampaikan adalah telepon 911. Itu ya, itu menyelaraskan antara nilai, sikap, dan perilaku. Nah, tadi ketika misalnya biar nggak nontonin gimana? Ya mari kita di sekolah kita ajarin bahwa yang namanya kecelakaan itu adalah musibah. Musibah itu mesti ditolong. Dan kita sebagai orang yang bisa menolong, nah ini kan value ya, menolong ya, keadilan sosial itu. Gimana cara nolongnya? Langsung kita memikirkan bahwa foto tidak penting, nolong orang itu penting. Ya. Kayak gotong royong gitu ya. Nelpon ambulans lebih penting daripada swafoto. Ini yang paling mungkin kita mesti tingkatkan. Ya, terutama di kelas anak-anak SD, SMP ya gitu. Jadi pas SMA ada kecelakaan nggak swafoto. Enggak. Yang ada dia install 911. Dia install nomor telepon di mana? Entah di Jakarta, entah di Medan, entah di mana, dia akan telepon itu. Maaf. Ada kecelakaan, telepon. Itu. Ya. Jadi kita selaraskan dengan nilai. Gitu. Ya. Toh pas swafoto kan keren. Nah, menolong itu keren. Itu yang kita coba bangun juga. Anda mau bikin skripsi, bisa loh dengan itu, ya. Apa yang selaras dengan nilai nasional kita? Itu belum ada. Ya. Makasih banget loh, pertanyaannya bagus ya. Nah, Destri ya, ini bagus. Ya. Sangat aplikatif. Nah, kasus suku Pakpak ini cukup unik, Pak. Nih, Esther lagi nih. Jadi daerah asli Papua sendiri mengalami luntur identitas. Seperti daerah sendiri, mereka cenderung menggunakan bahasa Batak Toba, bahasa Pakpak. Daerah Pakpak juga sekarang cenderung pada Toba, ya. Ya, ini memang apa ya? Ini banyak hal ya, Esther. Dan tentunya nggak cuma variabel satu identitas sosial itu, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak nyaman atau tidak keren dengan identitas yang selama ini ada, ya maka Anda akan ganti. Ya. Mungkin orang Pakpak itu ini nggak keren lagi. Kan Batak ini sekarang arahnya arah Toba. Ya. Itu mungkin nggak apa-apa. Cuma bukan berarti kemudian menghapus, ya, karena identitas sosial ya juga tetap menjamin identitas lainnya loh, ya. Jadi saya sebagai orang Jawa, tapi juga saya sebagai Muslim itu tumbuh berbarengan. Menjadi Indonesia juga sama, ya. 3 nih, ya. 3 naik, ya. 3 naik gak ada masalah, ya. Justru kita akan jadi semakin
saya ini sedang menghadapi begini, maka identitas yang saya kembangkan yang ini, dan saya juga tidak akan ganggu identitas yang lainnya. Gitu. Jadi bisa jadi loh, menjadi orang toba ini lagi tren dan mungkin lebih terkenal, lebih menguntungkan. Ya, tapi bukan berarti menghilangkan identitas yang sudah ada. Gitu. Ya. Melihat sisi yang sebelah mana? Nah, makanya kalau tadi saya katakan lebih baik riset Esther itu tertuju bagaimana penggalian data dengan kualitatif sehingga kita tahu buat mereka dari sudut mana yang menguntungkan. Ya. Ini apa namanya Mbak Ridho ini kalau jadi bimbingan skripsi ini keren banget nih gitu ya. Jadi kita tahu orang papak itu melihat yang untung itu dari dirinya itu ya dengan ganti merek atau merek lama yang dimodifikasi. Gitu. Sekaligus tanya, kenapa Anda mau modifikasi itu? Seperlu apa? Ya. Ini saya sulit untuk menjawab lihatnya dari mana, karena kalau tadi pakai pendekatan kualitatif, maka biarkanlah sampel atau subjek atau partisipannya Esther yang menjawab itu. Ya. Sehingga nanti Esther akan tahu, oh itu yang dicari, itu yang diinginkan, itu yang ingin diraih. Ya. Nah, tadi identitas sosial juga sebetulnya ingin mengamankan dirinya. Saya pengen aman loh. Ya. Saya nggak mau dianggap ini. Saya nggak mau dianggap jelek. Maka saya mengaku yang seperti apa. Pengalaman saya pernah di Surabaya. Gitu ya. Ketika saya tanya seseorang, tukang beca, saya tanya, orang sini ya? Ya. Dah. Saya nggak tahu apa-apa. Apalagi saya bukan orang Jawa Timur kan. Ketika kembali ke hotel, saya bilang, wah baik ya orang sini. Oh, kenapa? Saya tadi naik beca ini. Nah, terus penjaga hotelnya mengatakan, oh, itu bukan orang sini, Pak. Dia orang dari seberang. Oh, gitu. Jadi, buat tukang beca tadi, mengaku sebagai orang daerah situ, dekat hotel, itu jauh menguntungkan daripada ngaku dari orang sana. Nah, karena saya cuma ngomong doang, ya saya nggak telusuri ya. Tapi saya langsung mikir-mikir, apa sih untungnya ngaku jadi orang Surabaya dibanding ngaku dari mana? Ya, nggak tahu, karena saya nggak nanyain. Tapi saya rasa apa yang saya alami seperti yang Esther sampaikan. Sisi sebelah mana tergantung sisi yang paling merasa untung. Ya, demikian. Esther, terkait dengan kasus daerah sendiri, sampaikan dan daerah perantauan juga banyak yang tidak mengakui bahwa mereka pak-pak malah cenderung mengakui Batak lain. Sama ya, gitu ya. Jadi yang mana yang lebih untung? Destri, terima kasih. Ya, sama-sama Destri. Saya senang bantu kamu. Esther, baik Pak. Saya juga berencana ingin kualitatif. Sip. Mana nih? Sip. Sip 2. Nah, keren Esther. Mau tanya lagi Pak. Maaf Pak. Teori identitas sosial pada umumnya dari Tajfel ya. Oh, Tajfel itu identitas sosial dan turunannya banyak. Ya, ada identitas etnis. Ya, identitas etnis itu yang neliti Verkuiten. Identitas nasional juga Verkuiten juga kok. Ya, Verkuiten itu ngomongin tentang orang-orang Maluku yang di ya itu. Jadi itu isunya bisa untuk etnis kok tetap. Ya. Keren kok. Keren. Tajfel dan Turner ya. Kalau Turner tentang apa sosial, saya lupa tuh. Oke. Oh, nggak ada jamnya ya? Oke, waktunya sih udah pas nih Mas. Masih ada nanya. Terima kasih teman-teman. Ya. Ada Esther, ada Farel, ada siapa? Ya. Ini Renstra salah ya. Renstra itu ya rencana strategis ya. Destri. Siapa?
Ada Destri. Iya, Destri, iya itu dia Destri, bukan Lensra ya. Ada Mbak Madedia. Oke. Mungkin Mas Eko, menarik sekali ya sebenarnya, berarti masih banyak yang harus kita gali dari orang Indonesia ini, orang seperti apa gitu kali ya identitasnya ya. Dan Ya, awal dengan adanya BTI ini awal yang cukup besar sebenarnya untuk menggali lebih dalam lagi mungkin sebenarnya ya, mengkaji lagi di daerah bagaimana begitu ya. Jadi ya, teorinya bisa semakin matang sehingga kita nggak malu-malu lagi menyatakan orang Indonesia ya seperti ini gitu betul. gitu kali ya Mas ya. Ya Jangan mungkin lupa Mbak Ridoy, etnisnya ada hmm, 1000 lebih. iya itu Jadi lebih bisa menarik lintas lagi, budaya. Bisa lintas budaya, Mbak. lintas budaya atau bahkan sampai kita menemukan satu nama yang langsung menggambarkan kekasannya lagi ya, Iya, lebih ya, besar, lebih besar. bisa banget. Ya mungkin oke, mungkin begitu Mas Eko mau menutup. Ya, saya kira terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Ini semoga jadi pemicu buat riset-riset teman-teman sekalian. Itu aja. Sip. Terima kasih Mas Eko, terima kasih semua Sama-sama. adik-adik, teman-teman semua, rekan KPI. Kita sampai ketemu di kuliah berikutnya. Oke, dadah. Salam.